Sembah sujudku panjatkan, untayan doaku haturkan Tuhan. Untuk bumi panjisa. Pasangan Kepala Daerah Buleleng Putu Agus Radiane dan Nyoman Sucidre menyadari bahwa potensi yang dimiliki Buleleng sangat luar biasa namun belum optimal digarap sejak dulu. Resmi terpilih menjadi pasangan Kepala Daerah Buleleng periode 2012 hingga 2017, Putu Agus Radiane dan Nyoman Sucidre langsung mencanangkan 12 PAS atau 12 program agenda strategis. Buleleng smile, Buleleng smile, Buleleng smile, kobarkan semangatmu. Buleleng smile, Buleleng smile, Buleleng smile, wujudkan prestasimu. Buleleng smile. Tentunya sebagai bupati saya harus memiliki RPJM, rencana penanggulangan bencana sebagai guidance. Ada indeks-indeks yang harus kita capai, angka-angka pengurangan terhadap kemiskinan, kemudian wajib belajar anak-anak kita di Buleleng dalam persiapan resources, masalah lingkungan, masalah infrastruktur. Ini saya coba akomodasi dalam 12 program agenda strategis yang harus kita lakukan, dan ini menjadi pegangan buat SKPD dalam membuat renjanya, sehingga nanti 12 PAS ini bisa terakomodasi di masing-masing. Misalnya di bidang pendidikan apa targetnya, di bidang lingkungan apa targetnya, di bidang infrastruktur apa targetnya, di bidang perekonomian apa targetnya. Semua harus terakomodasi, sehingga dalam 12 PAS itu sudah merangkum seluruh aktivitas kemasyarakatan, seluruh aktivitas yang ada di Buleleng ini. Termasuk misalnya pada sisi lingkungan, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan di Buleleng, itu misalnya. Di sisi pengembangan ekonomi misalnya, bagaimana perdagangannya, bagaimana pariwisatanya. Ini secara garis besar harus kita akomodasi agar Buleleng itu dalam target-target capaian di RPJM tercapai. Itu. Perkembangan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di bawah kepemimpinan Bupati Putu Agus Radiane dan Nyoman Sucidre menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Kawasan laut yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya mencapai 1.000 hektar lebih dengan jenis budidaya seperti budidaya kerapu dan bandeng. Selain budidaya perikanan, potensi yang juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut sangat besar. Peluang investasi rumput laut diperkirakan mencapai hampir 500 hektar. Peluang investasi mutiara juga tidak kalah tinggi. Potensi laut yang bisa dimanfaatkan untuk investasi di bidang ini yakni mencapai 100 hektar lebih. Ya, selama ini selalu dijadikan sebuah studi atau sebuah wacana bahwa kita memiliki laut yang panjang, 157 km laut Buleleng, itu yang selalu diwacanakan. Tapi tidak diambil langkah-langkah bagaimana masyarakat bisa menikmati apa yang ada di laut itu, dan berbagai kegiatan tentunya yang ada di sana. Salah satunya tentunya budidaya budidaya air perikanan, kemudian bagaimana upaya kita menaikkan tangkapan ikan kita, membuat zonasi-zonasi yang di dalamnya tentunya di sana juga di samping masalah perikanan juga ada masalah pariwisata, kemudian pengembangan kawasan ke depan, itu semua kita lakukan. Nah, masalahnya sekarang sampai di mana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk terus membuat progres tentang misalnya budidaya ikan. Bagaimana progres tentang bagaimana meningkatkan tangkapan kita, bagaimana usaha-usaha untuk membuat produksi hasil-hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah. Ini harus dilakukan dengan baik sehingga masyarakat kita benar-benar berdaya pada yang hidup di kawasan pesisir. Kira-kira itu secara garis besar. Tapi
pemerintah daerah sudah memiliki misalnya zonasi 3 zonasi di timur, di tengah, di barat. Ini di breakdown apa-apa kegiatan di masing-masing zonasi. Nah, di samping kita juga memiliki misalnya tempat untuk diving yang spesial. Bagaimana pengawalan ini? Bagaimana adat bisa menjaga, mengawal? Bagaimana cara tangkap, pola tangkap yang ke depan tidak merusak apa yang kita miliki? Ini harus kita, misalnya dulu ada orang mencari ikan dengan memakai zat beracun, itu kita hilangkan ke depan sehingga kita Buleleng itu lestari, budidayanya meningkat dan pengelolaan hasil minapolitannya berkembang dengan baik ya. Kalau kita runut di Buleleng itu, pendapatan masyarakat Buleleng banyak sih dari sisi pertanian, walaupun sektor jasa terus berkembang. Nah, sektor pertanian ini memberikan implikasi atau multiplier terhadap kegiatan perekonomian di Buleleng. Saya pikir sektor pertanian di Buleleng untuk menjadi mereka lebih bergairah harus ada perbaikan infrastruktur pedesaan, lebih memudahkan memupuk, lebih memudahkan distribusi hasil pertanian. Ini harus kita udah buktikan ketika pertanian kita berkembang dengan baik, nilai jualnya baik, di Buleleng ini rame, pasarnya rame, distrik rame, di Kebutaman rame. Ini kita jaga betul sehingga bagaimana nanti jalan-jalan di Buleleng tuntas, tidak sepotong-sepotong perbaikannya. Sebab ini menyangkut tonase kendaraan pengisian, efisiensi dan lain sebagainya. Kalau kita bertanian, kita mulai bicara hulu sampai hilir, ya nggak? Tidak bisa kita bicara hulunya saja, tidak bisa kita bicara hilirnya saja. Mulai hulu kita penyediaan bibit, yang penting menginventarisasi, mengidentifikasi tentang apa yang cocok di daerah tersebut. Jangan memaksakan, kalau nggak cocok ini hulunya dulu. Pembibitan juga gitu, bagaimana kita mendapat bibit yang baik, turunan F1 saya harapkan. Udah pertanian udah mulai jalan sekarang. Sehingga bibit yang ditanam sekarang bibit-bibit yang baik. Nggak boleh ngawur-ngawur bikin pembibitan. Nah, hilirnya ke depan, ini pengenalan pasca panen. Bagaimana kita merevitalisasi pasar tradisional agar bisa menampung. Bagaimana kita membuat nanti ke depan kerajaan-kerajaan yang berbasis pada industri pertanian kita. Ini kita harapkan sehingga nanti ke depan antara pertanian dan peternakan juga bisa bersimbiose mutualisme dengan baik. Jadi pupuknya, pupuk organik bisa kita kembangkan terus-menerus, dan harapan saya pada sisi padi juga kita sedang upayakan sekarang bagaimana membuat pola tanam yang baik, bibit yang baik sehingga hasil padi kita mungkin yang 5 ton per hektarnya bisa menjadi 8 ton. Itu terus identifikasi juga kita lakukan terus ya, insentifikasi ya. Sektor transportasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan pembangunan Kabupaten Buleleng. Saat ini, Bandara Perintis Letkol Wisnu di Desa Sumberkime masih dijadikan sebagai kawasan pelatihan pilot yang dikelola oleh pihak swasta. Begitupun soal transportasi laut, Buleleng juga mempunyai kawasan pelabuhan Celukan Bawang yang selama bertahun-tahun telah digunakan untuk proses bongkar muat barang antar pulau oleh sejumlah perusahaan berskala besar. Di Bali Utara, salah satu seni tenun kini dikembangkan sebagai ikon usaha kecil menengah oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana. Tenun endek kini mulai direvitalisasi setelah sempat lesu selama bertahun-tahun karena tidak ada regenerasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng bahkan mengirimkan sejumlah pemilik usaha tenun ke sejumlah universitas di Bandung, yakni Sekolah Tinggi Tekstil Bandung dan Institut Teknologi Bandung untuk mempelajari teknik pewarnaan. Kita punya tenun, punya endak, bagaimana kita lestarikan? Mari kita lakukan bagaimana kita mencintai produk endak Buleleng itu. Sebab endak ini menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Kita perbaiki sekarang, perbaiki motifnya, motif yang khas untuk Buleleng. Kemudian kita perbaiki pewarnaannya. Waktu itu saya kirim mereka ke Bandung, ke Institut Tekstil untuk belajar pewarnaan, untuk membuat kerajaan endak Buleleng lebih berkualitas pada sisi pewarnaan, sehingga dicintai. Sekarang pemerintah kita di daerah Kabupaten Buleleng
Membelindak produksi beleleng. Ini putarannya kan banyak. Kalau rusak setahun dia akan beli lagi. Ini infusnya belum. Ya patah harus dirujuk ke rumah sakit. Keluarganya sudah setuju ya. Ya, kemudian sebelum itu saya mau pasang infus dulu. Keluarga setuju untuk pasang infus. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Buleleng mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Beberapa puskesmas kini telah membuka layanan rawat inap dengan sumber daya manusia dan peralatan medis yang memadai. Sudah barang tentu ini sesuai dengan visi misi kami, yaitu mendekatkan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah awal yang sudah kita lakukan yaitu pertama menginventarisir permasalahan-permasalahan baik yang ada di rumah sakit dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga kami bisa melihat secara langsung permasalahan real yang ada di lapangan. Kemudian dalam penilaian kami, evaluasi kami, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng, khususnya masalah di puskesmas, kemudian masalah yang krusial, sangat krusial di rumah sakit. Di puskesmas, pembangunan infrastruktur, peningkatan status puskesmas, dan juga peningkatan dan jumlah daripada SDM yang di puskesmas sudah kita lakukan, baik itu juga dengan alat-alatnya, kemudian peningkatan status puskesmas itu sendiri. Jadi kami mempunyai visi bagaimana peningkatan status puskesmas yang pernah kita lakukan, yaitu yang pertama khususnya di daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten yang terdekat, misalkan dengan Karangasem kita tingkatkan puskesmas Tejukulu 1 menjadi puskesmas perawatan, dan itu sudah kita launching. Kemudian di atas ada puskesmas Busungbiu 1, kemudian yang di barat juga puskesmas Gorogak 1 yang sudah kita tingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan, dan juga di Banjar. Nanti yang berdekatan atau yang puskesmas yang di periferi kita tingkatkan statusnya, sehingga bagaimana nanti pelayanan di tingkat puskesmasnya bisa ditingkatkan, sehingga masyarakat Buleleng yang ada di periferi, yang ada di kecamatan-kecamatan, desa-desa terpencil tidak lagi harus langsung ke rumah sakit. Yang nantinya yang ke rumah sakit adalah yang betul-betul memang memerlukan tindakan yang lebih atau tindakan-tindakan operasi yang canggih yang harus dilakukan di rumah sakit. Kemudian pembenahan di rumah sakit. Jadi rasio ketersediaan tempat tidur yang kita evaluasi memang belum mencukupi antara tempat tidur yang disediakan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan ini kita lihat bagaimana crowded-nya rumah sakit Buleleng. Pembenahan di segi pelayanan di poliklinik, pelayanan di instalasi rawat darurat, kemudian rawat inap di kamar operasi, dan persiapan juga alat-alat untuk penunjang diagnostik seperti alat-alat canggih yang sudah disiapkan oleh program kami, yaitu dengan mendatangkan CT scan yang mungkin paling bagus sekarang ada di Bali. Kemudian ESWL juga yang paling canggih yang kita datangkan. Kemudian juga ada endoskopi, dan nantinya juga kita akan melengkapi alat-alat di tahun ini juga dengan USG yang memang sudah alat-alatnya sudah sangat tua-tua, dan ini juga menyebabkan pelayanan yang di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng itu terkesan